Film dimulai dengan sepasang kekasih yang pergi mendatangi rumah Scream, di mana sang lelaki yang bernama Scott begitu antusias karena dia adalah seorang penggemar film horor, sedangkan sang wanita yang bernama Madison sedang menjelajah rumah dan ketika dia menyalakan lampu, tiba-tiba Do not go in there, Scott. ternyata setelah dicek itu hanyalah sebuah robot canggih yang sudah dilengkapi sensor. It looks so real. That is sweet. Do you like scary movies? Setelah itu mereka pun pergi ke dapur yang mana tiba-tiba telepon berdering dan ketika diangkat ngerinya sang penelpon mengetahui nama lengkap pasangan itu, namun mereka berdua sama sekali tidak curiga ataupun takut dan sang penelpon pun mengajukan beberapa pertanyaan di mana Scott berhasil menjawab 2 pertanyaan dengan benar, namun ketika pertanyaan ketiga jawaban Scott pun salah dan telepon langsung diputus begitu saja. Lalu Scott yang kebelet pergi ke toilet sebentar, namun tiba-tiba ponsel Madison juga berdering dan begitu diangkat sang penelpon pun berkata, The person is gonna kill you. tapi Madison menganggapnya hanya candaan dari pacarnya karena dulu pacarnya pernah menyamar menjadi juri festival dan ketika Scott kembali dari toilet, tiba-tiba ngerinya robot jurik menusuk endasnya si pacar dan sekarang giliran Madison yang menjadi sasarannya. Dengan sekuat tenaga, Madison melawan robot jurik dan dia pun berhasil menjatuhkan robot itu dari lantai 2. Sedangkan dirinya bergelantungan pada lampu, namun pada akhirnya Madison pun terjatuh. Lantas gimana kelanjutannya? Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. Little lights on. Adegan berpindah pada karakter utama kita yang bernama Sidney Prescott, di mana setelah berhasil melewati masa-masa traumanya pada film Scream dulu, Sidney pindah ke kota kecil dan membangun sebuah keluarga bersama Mark yang merupakan seorang kepala polisi. Mereka memiliki 3 orang anak dan ini adalah putri sulungnya yang bernama Tatum. Sidney memberikan nama yang sama dengan nama sahabatnya yang pernah dibunuh Ghostface pada film Scream yang pertama, dan 2 anak Sidney yang lainnya tinggal bersama nenek mereka. Kemudian pacar Tatum yang bernama Ben diam-diam menyelinap melalui jendela untuk bertemu dengan Tatum. Tapi tak lama dari itu, hubungan mereka pun ketahuan oleh Sidney. Jesus, you scared me. Ben, how you doing over there? Out. But he's here now. No. That's okay, I'm going. Sidney memiliki usaha kedai kopi, dia mempunyai ruangan pribadi di sana, dan dia juga tak segan-segan untuk melayani pelanggan. Kemudian ada seorang pemuda bernama Lucas yang suka nonton film horor, dan dia juga tahu latar belakang Sidney, bahkan mengidolakannya. Lalu setelah itu ibunya Lucas pun datang yang bernama Jessica. Dia adalah tetangga Sidney, di mana Sidney dan Jessica memiliki hubungan pertemanan yang sangat dekat. Mereka saling bertukar cerita tentang anak mereka yang bersekolah di SMA yang sama. Setelah itu Sidney kedatangan seorang pelanggan dengan tatapan yang sangat sinis. Rehearsal today. It's gonna be a long one. What part do you play? Morning. Hey. Did you say anything? Di sekolahnya, Tatum dan teman-temannya sedang berlatih teater, di mana Tatum memakai kostum Doggy yang mana penglihatannya terganggu sehingga dia menabrak temannya. Sang guru yang merasa tidak puas dengan akting Tatum kemudian berkata, "Kamu itu putri dari Sidney Prescott, harusnya punya semangat yang membara seperti dia." Akibat dari perkataan sang guru, Tatum ingin beristirahat sejenak di belakang dan Ben pun menemaninya saat mengganti kostum itu. Di malam harinya, Sidney mendapatkan telepon misterius yang mengatakan dia telah membakar rumah di Woodsboro, di mana adegan film yang pertama kali kita lihat, dan betapa kagetnya Sidney ketika orang itu menunjukkan wajahnya. Dreamscape, it's meant to be. I come to thee. What the? Fuck me. You're Sidney Prescott's daughter. You need to channel some of your mother's fire. Okay, I'm gonna go take this off.
Surprise! Dia adalah Stu Macher, komplotan pembunuh yang bekerja sama dengan pacar Sydney di film Scream yang pertama. Stu harusnya sudah tewas, tapi dia muncul kembali dan sekarang Stu berada di gedung sekolah Tatum. Sydney segera menuju ke sana dan dia juga menelpon Mark, namun Ghostface bertindak lebih dulu di mana dia mematikan lampu dan membiarkan temannya Tatum tergantung di sana. Lalu setelah itu Ghostface muncul dan mulai membeset bagian tubuhnya dengan menggunakan pisau. Nice try. Stumacher is dead. Gosh. I am currently outside of her high school theater. There's a killer, Mark. He's going for Tatum. All right, I'm on it. This isn't fun. What the fuck? Setelah itu Sydney datang dan menembakkan beberapa peluru dan Sydney melihat teman Tatum yang satunya lagi tewas di sayat lehernya. Kemudian Tatum keluar dan setelah itu polisi pun datang. Polisi mulai menginterogasi teman-teman Tatum termasuk sang guru. Mark baru saja kelihatan. Sydney bercerita soal video call dengan Stu, tapi Mark yakin jika Stu sudah dikuburkan. Wait, you were here? Oh, he left and I was there. My God, who would do something like this? We're sending it to the state police. They have the resources to determine who it is. Kemudian Sydney mengajak Tatum untuk pulang, tapi tak mengajak Ben untuk ikut bersamanya. Sesampainya di rumah, mereka memutuskan untuk pindah rumah dan sambil memasukkan barang-barang, tiba-tiba lampu di rumah itu padam dan Ghostface pun muncul kembali. Can't just leave. Listen, I know this story, and if we stay, Stay by me. Kali ini Mark menyerah, pistolnya diletakkan di lantai dan setelah itu Mark berteriak. Terjadi perkelahian di antara keduanya. Mark terjatuh dari tangga dan pingsan, sedangkan Sydney dan Tatum masuk ke dalam ruang rahasia yang sengaja dibuat oleh Sydney. Mereka merayap di lorong yang berada di balik dinding, tapi apesnya Ghostface mengetahuinya. Salah satu tusukan sempat mengenai lengan Sydney, tapi mereka berdua berhasil keluar dengan selamat dan Ghostface pun turun ke bawah melihat Mark yang sudah tidak ada di sana. Lalu tiba-tiba keduanya kembali beradu. Sydney memukul dari belakang, lalu Mark menggulingkan Ghostface ke jalan raya dan selanjutnya dia terlindas oleh sebuah mobil. Ternyata mobil itu milik Gail Withers, seorang reporter dari film Scream yang pertama. Did I get him? Gail datang bersama kedua asistennya, yaitu Kat dan Mindy. Mereka mengincar berita yang sedang trending. Lalu setelah itu topeng Ghostface pun dibuka, yang ternyata orang tersebut adalah customer Sydney yang menatap sinis. It's weird. It's always someone you know. Setelah diselidiki oleh polisi, diketahui jika orang tersebut bernama Allen. Dia kabur dari rumah sakit jiwa sekitar 2 minggu yang lalu. Sydney pun menjadi bingung karena dia tidak mengenalnya sama sekali. Dan Sydney pun mengatakan biasanya Ghostface itu punya komplotan. Kemudian Sydney melihat sekelilingnya dan di situ ada guru teater, Ben, dan yang lainnya. Kemudian Jessica dan Lucas tetangga mereka menghampiri. Lalu Sydney memperingatkan mereka berdua untuk berhati-hati juga dan jangan lupa mengunci pintu rumah. Setelah itu mereka berdua bertemu dengan Gail yang dimana Lucas juga mengidolakannya. Kemudian Gail pun berbisik, "Kamu penggemar film horor kan? Jangan lupa jika semua orang bisa menjadi tersangka." He's my son, and we live next door. you like horror movies, Lucas? Everyone's a suspect. Well, yeah, but you... Di dalam rumah, Gail dan Sydney membicarakan soal Stu yang masih hidup dan benar saja setelah itu Stu menelpon kembali dan Gail masih tidak yakin kalau itu benar-benar Stu karena menurut Mark itu hanyalah editan AI saja yang pada akhirnya Gail dan Sydney memutuskan untuk mendatangi rumah sakit jiwa Fullbrook asal tempat Allen Ghostface yang ditabrak oleh Gail. Di sana mereka bertemu dengan seorang dokter dan katanya 20 tahun yang lalu Allen pernah membunuh 3 wanita. Sifatnya memang kejam, tapi sang dokter tidak tahu alasannya mengapa Allen mengincar Sydney. Sydney kemudian memperlihatkan foto Stu yang mana kata dokter pria ini bernama John, tapi 2 minggu yang lalu sudah dibebaskan dari sini. Sebagai catatan, John dan Allen adalah teman baik.
How can I help you? Hi, I'm Gail Weathers. I'm a reporter for Channel. Yeah, that's John. Kemudian adegan berpindah ke rumah Sydney, di mana Chad dan Mindy serta Tatum sedang berdiskusi, yang dimana kata mereka, kita harus cari komplotan Ghostface lainnya, karena tak mungkin pelakunya hanya seorang diri, bisa saja teman SMA Tatum yang menjadi sumber informasi. Lalu mereka pun mulai mengumpulkan teman-teman Tatum untuk melakukan interogasi. Ketika mereka bertiga sudah pergi, Mark pulang ke rumah dan Mark mencari Tatum sampai ke gudang belakang, tapi tak ada jawaban sama sekali. Lalu tiba-tiba saja Ghostface muncul dan singkat cerita, semua teman SMA Tatum telah berkumpul termasuk Ben dan mereka mengobrol sambil memakan cemilan. Mindy pun menjelaskan motif pembunuhan yang pertama sampai yang terakhir. Ben yang merupakan ahli komputer mencoba meneliti apakah video itu adalah buatan AI. Menurut Mindy, Ben adalah tersangka pertama. Kemudian ada teman wanita Tatum dan juga Lucas. Diskusi mereka pun terhenti sebentar karena melihat Sydney yang muncul di televisi. Gail menayangkan acara itu secara langsung. Tujuannya adalah untuk membuat Stu menelpon kembali. Polisi pun telah memasang alat penyadap pada ponsel Sydney dan rencana mereka pun berhasil karena ada panggilan masuk dari Stu. Tapi nampaknya dia lebih pintar karena dia menelpon sebentar saja, lalu Stu memberitahu kalau Tatum dan teman-temannya akan dibunuh malam ini. Your daughter. My daughter's not at Parker's. She's a bad bitch. Tatum masuk ke mobil Ben dan dia dilihatkan video editan Ben yang bisa mengubah wajahnya menjadi Stu. Ben belum sempat menjelaskan, Tatum langsung memukulnya dengan laptop. Di dalam kafe semua orang berpencar dan parahnya lagi kafe itu terkunci dari luar. Yang pertama didatangi oleh Ghostface adalah teman wanita Tatum. Dimulai dari petak umpet sampai temannya itu salah menusuk orang. Yang ditusuknya adalah Chad. Mindy juga terkena sabetan pisau. Lucas berusaha untuk menolong, tapi dia sendiri malah menjadi terluka. Dan pada akhirnya temannya itu tewas kena pecahan beling dari botol-botol yang tersusun di meja. Kemudian Lucas menjadi korban berikutnya, di mana endasnya ditancapkan untuk digantung yang mengakibatkan darah keluar dari mulutnya seperti air mancur. Tatum terus berlari di jalan raya, berteriak meminta tolong, tapi karena waktu sudah malam, tidak ada seorang warga pun yang berada di jalanan. Apalagi kondisinya baru saja terjadi pembunuhan di teater SMA. Kemudian Ben pun muncul, lalu Tatum meminta maaf kepadanya, tapi tak lama kemudian Ghostface menusuk Ben berulang-ulang hingga Ben tewas. I know, sorry. Tatum kembali berlari, kemudian dia masuk ke dalam kedai kopi milik ibunya dan Tatum mengirimkan pesan kepada sang ibu. Lalu dia masuk ke dalam ruang pribadinya Sydney, di mana Sydney langsung menelpon Tatum dan akan memandunya dari jarak jauh, di mana sang ibu bisa melihat pergerakan Ghostface dari CCTV yang tersambung di ponselnya. Sang ibu menyuruh Tatum untuk mengambil pistol di dalam brankas, kemudian memberikan aba-aba untuk menembak Ghostface. Keep it up. There's a red dot. Right now, you need to survive. To the right of the doing now! Ghostface pun telah terkapar di depan pintu. Lalu kata Sydney, kamu harus tetap menembak endasnya. Namun gerakan Tatum terlalu lama sehingga Ghostface bangkit kembali dan untungnya Tatum berhasil melawan Ghostface hingga terjatuh. Tapi ternyata ada satu lagi di depan pintu. Lalu
Sydney baru saja tiba di kedai kopi. Dia menerima panggilan dari Ghostface yang menyuruhnya untuk kembali pulang ke rumah, yang dimana Tatum disandra di halaman belakang. Lalu Sydney membuang pistol yang ada di tangannya, tapi dia masih menyimpan satu lagi di belakang celananya. Kemudian topeng Ghostface akhirnya dibuka, yang ternyata dia adalah dokter yang mereka temui di rumah sakit jiwa Fullbrook, di mana dokter itu berbohong soal stu yang disebut John olehnya, dan komplotan satunya lagi sebenarnya adalah Jessica, tetangganya Sydney. Video studi dibuat oleh sang dokter yang dimana dia ahli menggunakan AI. Kemudian Mark diseret keluar dan ternyata dia masih hidup, dan inilah latar belakangnya. Jessica tergila-gila pada buku yang ditulis oleh Sydney yang akhirnya mengubah dia menjadi seorang psikopat. Katanya penjahat harus mati. Pertama-tama dia membunuh suaminya yang kasar sebagai kelinci percobaan dan dia berhasil lolos. Begitu juga dengan Lucas, anaknya sendiri yang dianggap sifatnya mirip dengan suaminya. Pertemuan dia dengan dokter adalah di rumah sakit jiwa Fullbrook, di mana dia memasukkan dirinya sendiri ke fasilitas sana. Mark mengambil kesempatan untuk membuka ikatan di kaki Tatum, lalu Jessica pun berniat membunuh Sydney di depan mata Tatum. Sydney kemudian memberikan kode kepada Tatum untuk kabur, yang mana pistolnya dikeluarkan tepat mengenai indasnya dokter. Namun sayangnya Jessica Kopet masih bisa kabur. Sydney meminta Tatum untuk memanggil polisi dan ambulan untuk ayahnya, lalu dia akan pergi sendiri mencari Jessica. Sydney berhasil mencekik Jessica, tapi kemudian dibalas. Sydney kemudian menusuk paha Jessica, tapi dia masih tangguh, masih bisa melilitkan tali ke leher Sydney. Kemudian pisau yang menancap di paha Jessica digunakan Sydney untuk menusuk tubuhnya berkali-kali, tapi yang namanya Ghostface tidak akan mati kalau tidak ditembak tepat di indasnya, dan itulah yang dilakukan oleh Tatum dan juga Sydney. Mereka menembak endas Jessica hingga wajahnya tak berbentuk, dan di akhir cerita Chad dan Mindy masih hidup. Begitu juga dengan Mark yang masuk ke dalam mobil ambulans. Kemudian Sydney menghampiri putrinya dan duduk di sampingnya. Dia pun bercerita soal Tatum sahabatnya dulu, yang mana Sydney menamakannya Tatum agar dia kuat dan tidak takut apapun sama seperti sahabatnya. Tatum was my best friend, and she was strong. Tamat. Jadi bro, gimana? Apa kalian tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu jangan lupa subscribe aja bro, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Verlin House.